What's up everyone, ketemu lagi dengan saya Cecilia di Go With Me Do It. Kali ini kita akan ngebahas hal spesial yang pasti akan selalu ada di pertanyaan di dalam pikiran kalian. Kenapa sih kuntilanak harus selalu pakai baju putih padahal pas meninggalnya pakai pocong? Penasaran? Yuk duduk yang manis dan komen samus lama ya. Kuntilanak, gosipnya, rumornya, mereka adalah para makhluk yang meninggal dikarenakan mereka sedang hamil. Entah itu gagal hamil atau meninggal kecelakaan ketika sedang hamil. Menurut kalian apakah itu benar? Bisa dibilang benar, bisa dibilang salah juga. Sebenarnya kuntilanak itu nggak cuman yang lagi hamil doang, tapi para wanita yang meninggal secara tidak wajar dan tidak bisa menerima kematian mereka sendiri terkadang juga bisa menjadi kuntilanak. Tapi apa sih kuntilanak itu sendiri? Kuntilanak itu sendiri kan sebenarnya cuma sebutan dari umat manusia ya. Di perhantuan sendiri tuh nggak ada, mereka nggak mengenal gue tuh kuntilanak, gue tuh apa, mereka tuh nggak mengenal. Jadi sebenarnya kuntilanak ini kalau dalam bahasa Inggris itu the lady in white. Jadi wanita yang pakai baju putih. Udah, sampai situ aja. Jadi nggak ada sebenarnya sejarah dia harus meninggal ketika lagi hamil atau segala macam. Nah, sebenarnya nih, kuntilanak itu adalah hantu paling low class atau hantu paling pasaran yang ada di dunia perhantuan. Istilahnya rakyat jelata dalam dunia perhantuan lah. Nah, kuntilanak ini bener nggak sih semuanya pakai baju putih? Itu salah banget. Kuntilanak pakai baju putih, rambutnya panjang, acak-acakan itu adalah imajinasi kolektif dari orang-orang Indonesia. Dikarenakan kalian dari kecil memang dengarnya seperti itu, padahal sebenarnya kuntilanak tuh beragam ya, kuntilanak tuh macem-macem. Contohnya nih, kuntilanak ada kuntilanak merah. Kuntilanak merah tuh biasanya katanya yang paling jahat ya, yang levelnya paling tinggi, istilahnya ketua geng lah, yang katanya karena dia marah, makanya auranya warnanya merah. Ada juga kuntilanak putih. Nah, ini kuntilanak putih yang kuntilanak low class, paling low class, yang istilahnya kalau misalnya ngegangguin kalian, paling kalian cukup bacain doa, dia ketawa-ketawa atau nangis-nangis doang, udah habis itu ciao. Yang terakhir ada kuntilanak kuning. Nah, katanya, gosipnya, kuntilanak kuning ini kuntilanak paling high class. Kuntilanak, istilahnya sosialitanya emak-emak perkuntian lah. Mereka ini paling kuat dan katanya mereka nih nggak jahat, nggak baik, jadi netral. Cerita saya pernah ketemu dengan kuntilanak kuning, dan kuntilanak kuning itu dia jago nyinden, dia hobinya nyinden. Jadi dia bajunya kuning, semuanya serba kuning, terus di rambutnya itu pakai tusuk konde. Tusuk kondenya 3 biji, warnanya kuning juga, dan dia tuh tusuk kondenya tuh dari melati. Jadi ketika dia memunculkan diri tuh wangi harum melati, dan dia tuh jago nyinden. Gosipnya tetangga saya tuh sampai anaknya setiap maghrib tuh nangis. Anaknya setiap maghrib nangis karena katanya dengar suara perempuan nyinden. Setelah itu tetangga saya ini ngomong, Mbak Kun, kalau misalnya Mbak Kun memang hobi nyinden, saya nggak masalah nyinden, tapi maksudnya nyindennya tolong jangan sampai mengganggu anak saya karena anak saya sakit melulu. Gitu. Jadi setelah itu terus Mbak Kunnya ini nyinden di saat-saat yang lebih tepat dan nggak mengganggu anaknya lagi. Udah, setelah itu kasusnya selesai, case close. Nah, kuntilanak yang ini tuh kuntilanak kuning, jadinya dia nggak jahat, nggak sejahat kuntilanak merah. Gosipnya sih warnanya kuntilanak ini ditentukan dari auranya dia. Apakah saat itu auranya sedang baik atau auranya sedang jahat, sedang marah. Tapi yang paling netral ketika mereka tidak sedang merasakan apa-apa, itu auranya berwarna putih. Makanya yang orang-orang sering lihat di genteng, di pepohonan, itu semuanya warna putih. Tapi sebenarnya kalau dibilang semua kuntilanak ini sama, enggak sama. Ada yang rambutnya berantakan, ada yang bajunya compang-camping, ada yang bajunya masih rapi, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada juga yang mungkin rambutnya ombre. Ya, nggak tahu ya, mungkin itu kuntilanak 20 tahun ke depan, mungkin ada yang rambutnya ombre ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah semua kunti itu pakai
pakai pakaian yang sama, wujudnya sama dan pasaran banget? Jawabannya enggak. Jawabannya setiap kunti punya ciri khasnya masing-masing seperti manusia, seperti kalian ketika lagi semasa hidup. Ada juga kuntilanak yang pipinya cabi, ada kuntilanak yang pipinya biasa aja, ada kuntilanak yang mungkin punya lusung pipi. Jadi sebenarnya kuntilanak tuh berbeda-beda dan gak selalu sama. Cuman karena kalian dari kecil diceritakannya kuntilanak rambutnya panjang, terus pakai baju putih, terus penampilan seperti itu, kalian ketika ngelihat kuntilanak itu udah menganggapnya seperti itu. Sama halnya ketika kalian ngelihat crush kalian atau orang yang kalian suka, karena di imajinasi kalian selalu melihat dia ganteng, dia cantik, maka ketika bertemu mau sejelek apapun dia terlihat tampan dan terlihat cantik di mata kalian. Melihat hantu pun demikian. Jadi istilahnya semua tergantung dari imajinasi kalian. Kalau kalian mau ngelihat kuntilanak dengan secara wujud aslinya yang bukan berdasarkan imajinasi kolektif orang-orang, kalian perlu konsentrasi khusus. Jadi dan skill khusus mungkin ya. Orang-orang yang terlahir dengan kelebihan dalam skill paranormal mungkin nggak perlu dilatih lagi, tapi kalau kalian masih perlu dilatih. Jadi intinya, tapi siapa juga sih yang mau merhatiin kuntilanak sampai segitunya? Cuman kalau kalian penasaran apakah memang kuntilanak sama, jawabannya tidak. Contohnya seperti kuntilanak yang ada di kamar ini, di sekitar sini. Biasanya dia ada di sini itu warnanya kebetulan bukan putih, dia pakai baju lumayan agak hijau dan ya, that's it. Saya nggak mau ngomong banyak tentang hal itu karena nanti konsep Ghost Made Me Do It jadi berubah. Tapi maksudnya saya cuma mencoba membuktikan kalau tidak semua kuntilanak pakai baju putih. Sekian info saya hari ini. Semoga infonya cukup bermanfaat karena menurut saya bermanfaat banget. Soalnya saya dari kecil juga selalu dapat pertanyaan kuntilanak tuh kenapa selalu bentukannya sama. Gitu aja sih. Oke. Kalau kalian ngerasa info ini menarik dan penting banget, jangan lupa share di sosial media kalian, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di Ghost Made Me Do It, dan sampaikan salam saya kepada kunti-kunti di rumah kalian. Bye-bye!